seminar yang akan disampaikan oleh Pak Edward. Terima kasih, barangkali kalau ada yang lain mau menyampaikan di kampus, ya kami sangat terbuka sekali. Dan malam ini saya akan menyampaikan untuk renungan buat kita semuanya untuk mendasari, karena saya percaya bahwa di dalam setiap dinamika kehidupan manusia semuanya harus punya dasar. Kalau nggak punya dasar, itu ibaratnya kalau mau mendirikan rumah atau bangunan itu akan sangat-sangat rapuh sekali. Bapak Ibu Saudara semuanya juga memiliki tempat tinggal, itu pasti ada fondasinya. Nah, apa fondasi kita? Apa dasar kita? Yaitu adalah firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan inilah yang akan membuat kita tetap kuat menghadapi berbagai macam persoalan dan tantangan yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Dan malam ini saya akan membagikan di dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai yang ketiga B. Saya akan bacakan. Ini berbicara mengenai nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Itu LAI memberikan satu topik yang sangat menarik sekali, yaitu nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Ya, pusatnya, senternya adalah Kristus. Saya akan bacakan. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra, dan belas kasihan. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Ya, Bapak Ibu Saudara, bahwa surat ini ditulis dari Paulus dan Timotius dan ditunjukkan kepada hamba-hamba Kristus, kepada semua orang yang kudus dalam Kristus Yesus, yaitu di kota Filipi, dengan ada catatan, ada tambahan, dengan para penilik dan juga dengan ada diaken. Jadi artinya adalah bahwa surat ini ditujukan tidak hanya kepada jemaat saja, tetapi juga ditujukan kepada pelayan-pelayan yang menjadi pemimpin-pemimpin, yang menjadi pengurus-pengurus. Ya, kalau saat ini konteksnya yang menjadi panitia-panitia buat kita semuanya. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus pasal yang pertama ayat 1 sampai yang 3 ini mendasari buat kita. Ada kata yang pertama yaitu dikatakan jadi. Ini adalah satu pernyataan final. Itu kalau dalam sebuah buku kesimpulannya. Jadi kalau berbicara mengenai jadi karena dalam Kristus en Kristo, artinya apa? Di sana ada dan diulang-ulang. Artinya adalah satu pernyataan Rasul Paulus mengingatkan kepada kita semuanya bahwa di dalam Kristus itu adalah sebuah final. Karena di sana ada kebenaran-kebenaran yang akan membawa kita menjadi tim yang kuat dan hebat. Mengapa? Ada seorang tokoh politik. Ya, kalau orang politik itu pasti kaya, ya. Orang politik bisa dikatakan pengusaha, banyak uang. Di Brasil pada tahun 1985 ada seorang tokoh politikus, Tancredo Neves. Dia pernah mengatakan, kalau ada 500.000 orang memilihnya, dia mengatakan dia tidak butuh Tuhan. Wah, Tancredo Neves tahun 1985. Dia ngomong kalau 500.000 orang memilih dia di Brasil, dia katakan dia tidak butuh Tuhan, tidak perlu Tuhan. Salah. Memang dalam perpolitikannya pada waktu itu Tancredo Neves mendapatkan lebih daripada itu suaranya. Menang, memang menang. Tetapi pada waktu mau pelantikan satu hari, apa yang terjadi? Tancredo Neves mati. Gak jadi dilantik. Ya. Artinya apa? Kemenangan politiknya sia-sia. Dia punya uang juga sia-sia. Dia mau punya jabatan orang nomor 1 di Brasil pada akhirnya sia-sia. Karena apa? Hidupnya di luar Tuhan. Tetapi Rasul Paulus pada saat malam ini mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu, bahwa jadi karena dalam Kristus pertama ada nasihat.
nasihat. Siapa penasihat ajaib kita? Yesus. Ya. Jadi jangan diganti Google. Gak tahu lagu Google. Ya. Bapak Ibu Saudara, mengapa nasihat itu ada di posisi yang pertama yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam konteks ini? Kalau Bapak Ibu baca, itu sebelumnya ada nasihat supaya tetap berjuang. Kalau dilanjutkan, ada nasihat juga, ya, nasihat kepada jemaat-jemaat. Kemudian ada nasihat-nasihat terakhir. Berarti pada saat itu penuh dengan konflik, penuh dengan persoalan. Kita aja, saya aja, Bapak Ibu dalam keluarga, sama istri, sama 2 anak aja, itu tiap hari aja penuh dengan konflik, persoalan. Apalagi tim yang semakin banyak, semakin besar, pasti banyak sekali persoalan-persoalan yang muncul dalam kehidupan kita. Tetapi kita diingatkan, kita punya penasihat yang agung, kita punya penasihat yang ajaib, kita punya penasihat yang mulia, yaitu adalah di dalam Yesus Kristus. Itu final bagi kita. Jadi kalau kita mau cari nasihat, firman Tuhan ini cukup untuk menjawab segala tantangan persoalan hidup. Saya membedah ini, sampai saya kuliah sampai S3 membedah ini. Ini cukup untuk menjawab segala zaman. Tidak bisa tergantikan, walaupun era digitalisasi, ada revolusi industri 4.0, tidak masalah, ini nggak akan pernah berubah firman Tuhan. Dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ini tetap nasihat yang hebat buat kita. Amin. Jadi mari kita jadikan firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Kalau di sana tadi di pasal pertama ayat 1 ada diaken, ya, diakonia, ada diakos, ya, diakonos, artinya pelayan, orang-orang yang menyajikan makanan, yang menyediakan makanan, ya, istilahnya banyak, ada yang jongos lah, budak lah, ya, pembantu lah, peretes lah. Tetapi kita diingatkan bahwa tujuannya adalah melayani, memberikan sajian-sajian, menu-menu yang paling hebat, yang paling menarik, menyediakan sajian-sajian makanan dan melayaninya dan memberikan layanan yang paling hebat yang akan kita persiapkan. Maka itu kita butuh nasihat dari Tuhan supaya kita diberi hikmat oleh Tuhan dan kita pun bisa melayani dengan baik. Kemudian tidak berhenti di situ. Kemudian di sana ada penghiburan kasih. Konteks pada waktu itu di jemaat Filipi ada persoalan-persoalan, ada gesekan-gesekan, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan di mana fungsi-fungsi daripada pelayanan-pelayanan mereka mengalami persoalan-persoalan sedemikian rupa. Dan mereka ada yang mengatakan mereka mengalami penderitaan, ada yang mengalami kesedihan yang begitu luar biasa. Dia merasa, oh, kok saya ini kok bagiannya cuma seperti ini. Tapi kita diingatkan, in Christo, di dalam Kristus itu ada penghiburan kasih buat kita semuanya. Maka itu, kalau saat ini kita barangkali sedang patah semangat kita, barangkali semangat kita ya waktu era awalnya barangkali mengalami degradasi, kita ingat kita punya penghibur yang hebat, yaitu di dalam Kristus. Maka itu milikilah Yesus itu sebagai kekuatan buat kita. Kemudian tidak hanya berhenti di situ saja, ini final buat kita, karena di dalam Kristus itu ada persekutuan roh. Persekutuan, ya, ini berarti berbicara ada keterikatan, ada ketergantungan satu dengan yang lain. Kalau Bapak Ibu melihat di bagian tubuh kita, semuanya itu penting, dari atas sampai bawah itu penting. Tangan kanan, tangan kiri, kaki kanan, kaki kiri, semuanya penting buat kita. Nggak ada yang penting. Apapun tugas fungsi kita dalam kepanitiaan ini, kita ingat, kita harus ada di dalam Kristus, karena di dalam Kristus ada persekutuan roh, ada keterikatan batin dan lahiriah bagi kita semuanya. Sehingga apapun tugas fungsi kita, kita lakukan itu dengan sukacita. Kemudian di sana ada kasih mesra dan belas kasihan. Ini berbicara mengenai tentang empati dan simpati satu dengan yang lainnya.
Kita harus saling tolong menolong dan menanggung beban satu dengan yang lainnya penuh dengan belas kasihan. Karena dari situlah kita akan menunjukkan bahwa KBC ini adalah satu kekuatan yang besar, memiliki cita-cita, memiliki visi dan misi yang besar untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tentunya itu harus dimulai dengan ada sikap, yaitu adalah sikap kasih mesra dan belas kasihan. Kemudian di ayat yang kedua di sana dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Pasti kita semuanya sukacita, amin. Ya, tanpa ada rasa beban dan lain sebagainya. Tentunya kita menjadi satu kesatuan tim itu ada sukacita yang luar biasa, joy yang luar biasa. Hendaklah kamu sehati sepikir. Sukacita itu akan terwujud kalau sehati dan sepikir. Kemudian tidak berhenti di situ, juga ada kata dalam satu kasih. Kemudian satu jiwa. Kemudian apa? Satu tujuan. Kemudian apa? Dengan tidak mencari kepentingan sendiri-sendiri atau pujian yang sia-sia. Tentunya tujuannya saya melihat, saya katakan habis ini, wow banget, saya kagum dengan kegerakan ini, dengan tujuan yang mulia. Tetapi kita harus diingatkan, kita harus sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, karena itu adalah hati Allah. Maka tema di LAI dikatakan nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Itu penting buat kita. Mari kita wujudkan bentuk pelayanan kita dengan kerendahan hati kita. Barangkali kita di tempat kita punya jabatan-jabatan, kita punya segala-galanya, kita punya kekuatan, punya power. Tetapi kalau kita berbicara mengenai diakonos, pelayan, kita harus rendah hati. Kita belajar seperti Kristus. Dia telah mengkosongkan dirinya. Dia adalah Allah, tapi dia mau turun ke dunia untuk mengasihi kita, menyelamatkan kita, dan mengangkat kita menjadi orang yang berharga di mata Tuhan. Padahal dulu kita itu adalah orang yang berdosa, dulu kita adalah orang yang kumuh, dulu adalah kita orang yang jahat. Tetapi karena belas kasihan Allah dan karena kasih yang sempurna itu, kita disempurnakan oleh Tuhan. Maka saya menyampaikan satu ayat buat kita di dalam 3 Kolose, ya Kolose 3 ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya baca sekali lagi, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita melihatnya in Kristonya di dalam Tuhan. Kalau orang yang sudah hidupnya di dalam Tuhan, kita belajar kerendahan hati. Yesus itu Tuhan, tapi dia dicaci maki, cambuk, disiksa dan lain sebagainya. Dia menunjukkan sikap ketundukannya kepada Allah Bapa. Mari kita kerjakan, kita lakukan dengan melihat ini adalah pekerjaan Tuhan, dengan melihat bahwa ini adalah tugas yang mulia dari Tuhan, dengan melihat bahwa ini adalah tanggung jawab yang harus kita kerjakan dan bertanggung jawabnya adalah kepada Tuhan, bukan kepada manusia. Dan kita hidup takut akan Tuhan. Amin. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan. Kita akan berdoa sekali lagi. Bapa di surga, Abamu telah selesai untuk menyampaikan firman Tuhan, dan kami mau hidup seperti Kristus yang mau turun ke dunia ini untuk menjadi berkat, menyelamatkan yang hilang, memulihkan mereka yang terluka, bahkan mengangkat mereka yang terjatuh. Dan kami rindu ya Tuhan, melalui kegerakan KBC ini hamba-Mu terus berdoa, boleh banyak orang yang akan diberkati melalui event ini, banyak orang yang akan menerima berkat rohani, dan mereka pada akhirnya mengalami perubahan-perubahan hidup
di dalam keluarganya, di dalam usahanya, di dalam setiap tugas tanggung jawab apapun bisa dilakukan secara bertanggung jawab dengan jujur di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, melalui KBC ini betul-betul bahwa menghadirkan kerajaan Allah di dalam keluarga mereka, di dalam usaha mereka, di dalam kehidupan mereka semuanya. Dan sekali lagi hamba-Mu juga berdoa, kami semuanya yang ada dalam ruangan tempat ini atau yang tidak bisa hadir pada saat malam ini ya Tuhan, berikan kesatuan hati di dalam Engkau. Ajari kami ya Tuhan bahwa kami adalah pelayan Kristus. Kami adalah hidup yang terpanggil untuk melayani. Ajari kami untuk boleh rendah hati, dan kami pun boleh saling mengasihi. Kami boleh sehati sepikir dalam persekutuan satu roh di dalam Kristus. Kami rindu ya Tuhan, kami ada keterikatan batin yang kuat di dalam kerajaan surga. Karena apapun yang kami kerjakan ya Bapa adalah untuk kemuliaan bagi nama Engkau. Diberkatilah kami semuanya Bapa, dan diberkatilah panitia semuanya. Dan biarlah malam ini menjadi malam yang indah buat kami, boleh semangat untuk memberikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu telah selesai. Haleluya. Amin.